Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Mari kita bersama-sama akan berdoa menyerahkan ibadah kita supaya Tuhan yang memimpin dan menuntun serta memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami semua. Firman-Mu berkata 6 hari lamanya kamu boleh bekerja, tapi pada hari yang ketujuh kamu harus beristirahat dan menguduskan hari itu. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Untuk itu hari ini kami bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan siapapun yang mengikuti ibadah ini secara virtual, online, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Tuhan yang akan menjamah dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati jamahan Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semua. Biarlah hari ini kita mau berdoa dan kita minta supaya kasih Tuhan mengalir memenuhi hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir
sembah, kami puji Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan, syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik. Sungguh Tuhan mengasihi kami semua. Hari ini kami hidup, hari ini kami ada. Karena kasih Bapa, karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saatnya kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Sama hati kami, sama pikiran kami. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar, kami mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah 3 kunci berkat. Yang pertama, kunci berkat yang pertama adalah memberi kepada Tuhan. Yang kedua, memberi kepada orang tua. Dan yang ketiga, memberi kepada sesama. Mari kita akan membahas poin yang pertama, yaitu memberi kepada Tuhan. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memberi, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita meluangkan waktu kita hari ini untuk mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online. Atau kita bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri ibadah di gereja, on-site secara offline di gereja. Ibadah diadakan 3 kali, jam 7, jam 9, dan jam 4 sore. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pertama-tama yang Tuhan minta supaya kita persembahkan kepada Tuhan adalah seluruh hidup kita. Membawa hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lupa supaya ketika ada ibadah, baik itu di gereja, di persekutuan doa, di ibadah rumah tangga, atau ibadah tengah minggu, luangkan waktu untuk hadir dan biarlah kita berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman agar kita boleh memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Memberi kepada Tuhan yang kedua, yaitu memberi perpuluhan atau yang kita kenal dengan persepuluhan. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata,
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberi persepuluhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang persembahan yang kita berikan itu bukan untuk Tuhan, tetapi akan dipakai di dalam gereja untuk operasional kebutuhan keperluan di dalam gereja, sehingga semua pelayanan dapat kita kerjakan dan kita dapat menyelesaikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa kalau kita memberi atau mengembalikan persepuluhan yang menjadi bagian Tuhan, supaya ada persediaan, dikatakan makanan di rumahku, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi kunci berkat agar dalam kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, kita harus memberi persepuluhan. Dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12 sampai 13 berkata, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Memberi persepuluhan adalah perintah Tuhan. Memberi persepuluhan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Memberi persepuluhan adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan jika kita mau melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan ini, maka Tuhan berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar memberi persepuluhan sejak SMP kelas 2. Ketika saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya mulai belajar mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan saya.
sampai hari ini. Awal saya memberi persembahan persepuluhan, itu jumlahnya 250 rupiah. Saya juga belajar dari orang tua, dari papa dan mama, di mana mereka memberi persembahan persepuluhan. Mereka memberi persembahan buah sulung. Di desa ketika musim panen tiba, panen buah-buahan, panen jagung, panen sawah ladang, panen sayur-sayuran. Bahkan di desa kami punya peternakan. Ketika waktunya untuk orang tua mempersembahkan buah sulung, persembahan persepuluhan, maka saya melihat dan mengamati bahwa orang tua kami melakukan perintah Tuhan. Dan sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tua kami, papa mama kami, bahkan kami 9 bersaudara dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya untuk belajar melakukan firman Tuhan, yaitu memberi perpuluhan. Dan mereka setia memberikan persepuluhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari saya berjumpa dengan seseorang dan dia bertanya mengenai persepuluhan. Dia bertanya kepada saya, dia bilang, "Pak, bagaimana caranya menghitung persepuluhan saya? Saya menjual satu barang, saya mendapatkan hasil 500 rupiah. Tapi itu bukan keuntungan bersih. 100 rupiah untuk jasa pengangkutan, 100 rupiah itu untuk BBM, dan saya mendapatkan keuntungan bersih 300 rupiah. Pertanyaannya, dari mana saya mengambil perpuluhan? Lalu saya mengatakan, ambil perpuluhan dari keuntungan bersih 300 rupiah. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin ada yang masih belum kurang paham, belum mengerti, maka Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi kami untuk kami menjelaskan lebih dalam lagi dan lebih mendetail lagi. Yang berikut, kita memberi persembahan sukarela untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Memberi persembahan sukarela, persembahan kolekte,
persembahan ucapan syukur. Ketika saya masih usia 1 tahun sampai 7 tahun, setiap kali ada ibadah rumah tangga di rumah kami, maka saya melihat papa dan mama saya sebelum ibadah rumah tangga itu dilaksanakan, sebelum ibadah itu dimulai, sebelum hamba Tuhan datang dan para tua-tua jemaat, diaken dan majelis datang ke rumah untuk kami berkumpul dan berdoa bersama-sama, maka saya memperhatikan papa dan mama saya mengambil satu piring, lalu mereka mengisi piring itu dengan uang persembahan sukarela dan ditutup dengan sapu tangan. Lalu hamba Tuhan datang, kami mulai memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Selesai berdoa, ada waktunya untuk persembahan. Maka saya amati papa dan mama mereka masukkan lagi persembahan di tempat yang sudah disiapkan itu. Lalu tempat itu diedarkan keliling berputar, sehingga semua yang mengikuti ibadah itu mereka memasukkan persembahan sukarela di sana. Selesai ibadah, maka persembahan itu dihitung oleh pengurus gereja dan diserahkan ke gereja, sehingga hari Minggu persembahan itu diumumkan di gereja bahwa ibadah rumah tangga di keluarga Lazarus dan Lorbet Ruku, persembahannya sekian jumlahnya. Saya mengamati itu dan saya juga belajar. Nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, mereka juga belajar untuk memberi persepuluhan dan memberi persembahan sukarela. Oleh sebab itu, mari kita semua mau belajar untuk memberi persembahan sukarela. Jadi bagian yang pertama adalah memberi untuk Tuhan. Yang kedua, memberi untuk orang tua. Apa yang bisa kita berikan untuk orang tua kita? Yang pertama, memberi hormat. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Memberi hormat kepada orang tua. Menghormati orang tua kita. Taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kita. Jangan memberontak terhadap orang tuamu, tapi belajar untuk menghormati, taat, tunduk dan patuh. Setiap nasihat-nasihat dari orang tua, dengarkan, perhatikan, dan praktekkan dalam kehidupan. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena ini juga adalah perintah Tuhan. Ada 10 hukum Taurat, 4 hukum hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu ada 6 hukum. Itu untuk hubungan kita dengan sesama. Dan yang pertama dari 6 hukum itu adalah perintah agar kita menghormati orang tua kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hormatilah orang tuamu. Yang kedua, apa yang bisa kita berikan untuk orang tua kita? Memberikan perhatian. Yang kedua, memberikan perhatian untuk orang tua kita. Kejadian 48. Kejadian pasal 48. Ayat 1 sampai 3. 8 sampai 9. Ayat 12 dan ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf. Jadi ada yang memberitahukan kepada Yusuf
ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya. Jadi Yusuf membawa dua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Ketika Yusuf mendengar bahwa ayahnya sakit, orang tuanya sakit, papanya sakit, maka dia memberikan respon dengan cara dia memberikan perhatian. Dia mengajak kedua anaknya. Dikatakan Manasye dan Efraim datang mengunjungi Yakub. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Jadi orang memberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel, jadi Yakub namanya diubah menjadi Israel. Yakub artinya Israel. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf dan kedua anaknya, cucunya Yakub, Manasye dan Efraim datang. Wah, tiba-tiba dia jadi kuat. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, maka kata jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sesudah itu diberikannya, saya ulangi, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci berkat yang kedua adalah memberi untuk orang tua, yaitu memberi hormat, memberi perhatian. Dan di dalam bacaan ini ketika Yusuf datang menjenguk ayahnya yang sedang sakit, dia mengajak dua anaknya, Manasye dan Efraim, berarti cucunya Yakub. Ketika mereka datang menjenguk Israel atau Yakub, maka Yakub memberkati Yusuf. Bahkan dia memberikan perintah kepada Yusuf, dekatkan kedua anakmu kepadaku. Dan Yakub berdoa untuk Manasye dan Efraim. Bapak ibu harus mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan cucu-cucunya. Hai cucu-cucu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sudahkah engkau memperhatikan? Dikatakan, ayah dan ibumu, sudahkah engkau memperhatikan? Opa dan omamu, kakek dan nenekmu. Mungkin ada yang sakit atau tidak sakit seperti Yakub. Sudahkah saudara memperhatikan orang tuamu? Memberi perhatian dengan mengunjungi. Ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf datang dan bersama kedua anaknya, oh dia kuat. Dia jadi sehat. Dan dia mulai bercerita.
nenek moyangku Abraham, Ishak. Abraham dan Ishak dikatakan. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak. Dia mulai bercerita. Mengingatkan Yusuf, anaknya dan cucunya Manase dan Efraim. Tentang neneknya dan ayahnya, yaitu Abraham dan Ishak. Yang semasa hidupnya mereka menyembah Tuhan. Sehingga Abraham, Ishak diberkati dan turun ke Yakub. Diberkati dan dia memberkati Yusuf serta keturunannya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Jangan sampai ada di antara kita yang mengabaikan orang tuanya. Tidak memberikan perhatian kepada orang tuanya. Lupa dengan orang tuanya karena sudah sukses, sudah kaya, sudah berhasil, semuanya sudah ada. Ingat, supaya kita mendapatkan berkat umur panjang, berkat kesehatan, supaya kita diberkati dimanapun kita berada. Kita harus ingat orang tua kita, nenek kita, ayah kita, kita harus ingat mereka. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus bisa membantu dan menolong mereka. Selagi mereka masih hidup. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mau melakukan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, memberi untuk sesama. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Belajar untuk memberi untuk sesama, memberi kepada sesama. Menabur. Dan percaya firman Tuhan berkata, orang yang menabur pasti menuai. Tadi kita sudah baca di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata orang menabur banyak menuai banyak. Menabur sedikit menuai sedikit. Dan biarlah 3 kunci berkat ini menjadi dasar, menjadi modal untuk kita semua. Kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Yaitu memberi untuk Tuhan, memberi untuk orang tua, memberi untuk sesama. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati jasmani dan rohani kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan hari ini untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dengan pujian, segala yang kumiliki semuanya daripadamu. Haleluya, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah 3 kunci berkat ini kami melakukan dalam kehidupan kami. Selama ini mungkin kami mengabaikan firman Tuhan ini. Kami tidak mau mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Selama ini mungkin kami seringkali melupakan Tuhan. Hari ini kami diingatkan, kami disadarkan kembali oleh firman Tuhan untuk kami selalu ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Selama ini mungkin kami tidak setia dalam memberikan persembahan berpuluhan, persembahan sukarela. Tuhan ampuni kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu. Memberi hormat kepada orang tua, memberi perhatian kepada orang tua. Selama ini mungkin kami melupakan orang tua kami. Kami mengabaikan orang tua kami. Di saat mereka sakit dan mereka membutuhkan kehadiran kami, kedatangan kami. Kami tidak kunjung datang, Tuhan ampuni kami. Biar kami belajar daripada Yusuf. Yang ketika dia mendengar bahwa ayahnya Yakub sakit, dia mengajak kedua anaknya, Manase dan Efraim, datang mengunjungi Yakub. Dan ketika Yakub mendengar Yusuf, Manase dan Efraim datang, maka Yakub sembuh. Yakub kuat. Yakub memberkati Yusuf, memberkati kedua cucunya, Manase dan Efraim. Biarlah perintah firman Tuhan ini kami lakukan, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Ajarkan dan mampukan kami juga untuk memberi kepada sesama. Karena perintah Tuhan untuk kami mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu dalam kehidupan kami semua. Berkati semua keluarga, semua orang yang mengikuti ibadah ini. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak, menantu, cucu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati. Pelayanan kami diberkati. Gereja Betel Indonesia diberkati Tuhan. Di seluruh muka bumi ini. Biar Gereja Betel Indonesia menjadi berkat. Seluruh denominasi gereja yang mengadakan ibadah hari ini, baik itu offline maupun online, live streaming, Tuhan memberkati. Semua hamba Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Tuhan melihat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, pergumulan persoalan yang mereka hadapi, Tuhan kiranya menolong, memulihkan, mendengar dan menjawab doa seluruh jemaat Tuhan. Semua orang percaya apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, kiranya Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan berpisah. Sebelumnya kami akan mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu dan memohonkan berkat-Mu ya Tuhan.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan dengan iman, dengan hati yang percaya, terimalah berkat dari Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Shalom.